Gimana cara kita meredam amarah kalau ingat masa lalu dan berdamai dengan ketentuan Allah yang menurut kita nggak suka dengan ketentuan ini. Kalau tungku hati seseorang, jadi ibarat tabung ya, atau saya bahasakan tadi boleh tungku boleh tabung lah gitu ya, bahwa hati ini ada tabungnya gitu. Hati itu isinya adalah ruang, anggap itu sebagai sebuah ruang gitu ya. Ia akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya gitu. Dan mulut kita, tangan kita, kaki kita, ini adalah bagian dari cara ia mengeluarkan apa yang ada di dalam tungku hati tersebut gitu. Nah, hati itu kalau sudah terisi dengan sesuatu, ketika keluar ya isinya seperti itu. Jadi kalau hatinya dalamnya kotor gitu ya, yang keluar juga hal-hal yang kotor-kotor gitu. Mulutnya selalu keluar kalimat-kalimat keji, kalimat-kalimat mungkar, kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat yang keji lah ya, kalimat-kalimat yang menyakitkan perasaan orang lain gitu. Terus tangan suka mukul gitu kan, kaki nendang dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya adalah merupakan hasil dari hati atau ruang hati yang memang terisi dengan sampah-sampah ini gitu. Hal-hal yang kotor-kotor, sampah-sampah terlalu banyak dalam hatinya, sehingga yang keluarnya juga ya hanya sampah-sampah aja gitu. Termasuk juga kalau orang, saya kok nggak bisa memendam amarah ya, saya kok kalau udah marah tuh udah bener-bener marah gitu, sampai anak-anak saya takut, suami saya takut gitu, orang-orang di sekeliling saya takut, semuanya takut kena marah saya misalnya gitu ya. Ini hal-hal yang seperti ini nih teman-teman saudara sekalian, menunjukkan bahwa ruang hatimu itu masih banyak berisi dengan kebencian-kebencian, masih banyak berisi dengan amarah-amarah gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini ada terhadap urusan amarah ini ya, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ini saya terangkan dulu yang urusan jangka panjang karena terkait sama pertanyaan yang sebelumnya ya. Yang urusan jangka panjang, cobalah mulai mengeluarkan sampah-sampah di dalam hati seperti yang tadi saya sampaikan ya, dengan cara ini teman-teman, sering-seringlah menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kalau mau bersih-bersih itu kan selalu aja bersih-bersih itu pakai air. Iya kan, ngepel pakai air gitu kan, nyikat juga mesti pakai, ada airnya juga gitu kan. Kita bersih-bersih itu selalu aja dengan air. Maka demikian pula dengan kalau kita mau bersih-bersihin ruang hati kita, biar hati kita jadi lembut, biar hati kita jadi bersih, biar hati kita jadi jernih. Itu teman-teman, hal yang pasti kamu lakukan adalah dengan kamu banyak menangisi dosa-dosa kamu. Tahukah kamu bahwa orang-orang dengan mental yang terganggu sangat sulit untuk mengalirkan air mata? Sementara orang-orang dengan kepribadian yang sangat sehat itu adalah orang yang sangat banyak menangisnya. Saudara sekalian, Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam beka, beliau sangat banyak menangis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beka, beliau sangat banyak menangisnya. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, bahkan Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu sampai ada 2 garis hitam di bawah matanya dari banyaknya beliau menangis, teman-teman saudara sekalian. Gitu. Sampai jadi kayak jadi hitam gitu di bawah 2 matanya tersebut dari banyaknya beliau menangis. Jadi sekalian saya muliakan, air mata karena takut kepada Allah, karena rindu kepada Allah, karena malu kepada Allah atas dosa-dosa di masa-masa lalu, itu akan selalu dapat menjadi pembersih untuk ruang hati kita, saudara sekalian. Maka itu yang harus kamu lakukan untuk masa panjang ya. Ustaz, saya kok nggak bisa nangis ya karena ingat dosa, atau karena malu pada Allah, atau karena takut kepada Allah misalnya gitu. Nangis karena Nabi Muhammad, kangen karena Nabi, apalagi Ustaz, saya nggak pernah tahu gitu. Nah, berarti kamu belum terlalu kenal. Kalau belum terlalu kenal berarti gimana? Ya kenalan itu tadi ya, hadiri majelis-majelis para ulama-ulama, hadiri atau dengarkan kajian-kajian dari orang-orang yang dapat meluluhkan kerasnya hati kamu itu gitu, dengan mendengarkan kajian-kajian mereka lah gitu. Ini teman-teman saya sekalian, di YouTube sekarang udah banyak gitu kan ya, di baik secara
online seperti itu ataupun secara langsung dengan kamu menghadiri kajiannya. Nah, sampai kemudian kamu bisa lebih banyak menangis pada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti lama-lama hati kamu akan jadi semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Nanti kamu liatin deh, kalau misalnya itu terus kamu lakukan dalam waktu yang tentu nggak sebentar ya, karena kan ya tergantung sama kotornya hati selama ini, tergantung sama kebencian seberapa banyak yang menguasai hati kamu selama ini gitu. Nanti bersama dengan itu nanti hati kamu lama-lama jadi lembut, lama kamu jadi lembut, jadi lebih mampu untuk menguasai amarah dan emosi. Nah, yang jangka pendeknya, yang ini yang dengan bisa langsung mudah kamu lakukan ya, yaitu adalah dengan setiap kali kamu datang kemarahan, Nabi itu nyuruh gini loh, kalau kamu datang marah dalam keadaan berdiri, segeralah duduk. Kalau kamu datang marah dalam keadaan duduk, segeralah berbaring. Jadi Nabi ngajarin kita kalau misalnya kita marah itu cari posisi yang lebih rileks, karena memang badan kita nih sama suasana hati itu juga memang sangat berpengaruh teman-teman. Nah, sementara kebanyakannya itu kan kita kalau lagi duduk nih datang marah, kan kita biasanya langsung berdiri malah ya. Sebaliknya kan gitu. Kita langsung cari tegang gitu, cari keadaan yang membuat kita tegang. Jadi begitu kita dengar sesuatu hal yang membuat kita marah, lagi duduk aja kan berdiri itu apa? Kan begitu tuh biasanya ya. Nah, itu Nabi nyuruh kita untuk dibalik gitu. Kalau misalnya kamu marah dalam keadaan duduk, segeralah berbaring. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, segeralah duduk gitu. Kemudian Nabi juga ngajarin dalam salah satu hadis yang lain, gini nih katanya Nabi Muhammad, Innal ghadab minasyaitan wasyaitan minan nar wa la yudfi'un nar ilal ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, sesungguhnya kemarahan itu datangnya dari setan dan setan itu terbuatnya dari api. Maka apabila seorang di antara kalian sedang marah, segeralah berwudu gitu, segeralah pergi wudu. Wudu itu air itu bisa memadamkan api. Bahkan para ulama mengatakan kalau kamu wudu masih nggak mempan juga, tetap marah juga, cobain mandi gitu kan, tuh guyur tuh dari kepala kamu guyur gitu, rasain, biasanya jadi jauh lebih tenang kalau udah habis mandi gitu. Tuh ya sekurangnya wudu tadi itu ya. Silahkan lakukan ini sebagai jangka pendeknya. Jadi kalau kamu lagi marah, biar kamu lebih mampu menahan amarah, karena teman-teman, amarah itu bisa ngerusakin banyak hal ya, bahkan bisa terjadi peperangan, menghancurkan negara hanya karena kemarahan gitu kan. Kemarahan itu bisa menghancurkan rumah tangga, kemarahan bisa menghancurkan banyak hal yang selama ini kamu sudah raih teman-teman. Bahkan ketika seorang laki-laki sedang marah, dia bisa dengan mudah melontarkan misalnya kata-kata cerai kepada istrinya, dan akan menjadi penyesalan yang sangat besar gitu. Karenanya memang patut bagi kita itu untuk mampu meredam amarah kita. Seorang istri yang marah gitu kan, dia tidak bisa meredam kemarahannya, dia mungkin akan melampiaskan kemarahan tersebut kepada anak-anaknya yang nantinya akan jadi penyesalan. Biar enggak banyak nyeselmu, yuk kendalikan marahmu gitu. Caranya seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada kendali jangka pendek dan ada kendali jangka panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mampu mengerahkan atau mengalahkan hawa nafsu kita dan mampu juga mengalahkan kemarahan kita.